Ya, penurunan sesi Asia 1707 sudah dicapai sampai saat ini dan kita tidak mendapatkan berita apapun sebetulnya. Kalau Anda cek di semua materi berita, di semua website, semua rata-rata terfokus dengan apa yang akan terjadi atau yang akan diusulkan di dalam pertemuan OPEC Plus berikutnya di tanggal 4 Maret. Lalu kemudian setelah saya cek juga data ekonomi untuk malam ini cenderung sepi, relatif sepi data untuk Amerika lebih tepatnya. Kita hanya terfokus dengan data-data dari Eropa, ya. Lalu kemudian juga Aussie, RBA kemungkinan atau tadi sudah memutuskan tidak merubah kebijakan, dan ini juga terkait dengan apa yang sempat dilakukan oleh RBA kemarin. Intervensi terkait dengan kenaikan yield. Jadi lagi-lagi saya sampaikan, yield atau kenaikan yield ini bukan berkendala hanya di Amerika saja, tapi secara global. Dari semua kawasan hampir memiliki hal yang sama, dan semua market cenderung mengindikasikan terkait dengan kekhawatiran adanya inflasi. Meskipun lagi-lagi Bank Sentral sudah menekankan mereka tidak akan menggagas ataupun men-switch kebijakan moneter dalam waktu dekat. Jadi tidak ada kenaikan suku bunga. Apakah ini kesengajaan untuk tetap memancing inflasi sampai 2 atau 3%? Ya, bisa saja terjadi, karena kalau misalkan dilihat dari sejarahnya, sudah kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kita belum mendapatkan inflasi yang cukup tinggi, ya, bahkan tidak ada sampai di atas 2%. Nah, mungkin saja kalau memang ternyata dugaan saya meleset, bisa saja strategi dari Bank Sentral untuk membiarkan inflasi mengalami kenaikan. Dan disitulah baru mereka akan bertindak. Tapi sampai saat ini, inflasi akan dibiarkan secara natural mengalami kenaikan. Meskipun indikasi tersebut diartikan oleh Powell dan juga beberapa bank sentral bahwasanya inilah optimisme terkait dengan pertumbuhan atau pemulihan ekonomi. Nah, kali ini kenapa saya memilih untuk melakukan buy tadi pagi, bahkan sudah cenderungnya terkena dengan stop loss ya di zona 17.14, bahkan area terendah adalah 17.07. Nah, strategi kali ini kita akan coba melirik apakah bisa kita switch strategi untuk menjadi area sell, tapi juga kita harus tetap berhati-hati. Nah, apakah ini akan seperti kemarin? Artinya kalau kemarin kita mendapatkan area averaging, di mana area penurunan sempat mulai kenaikan, lalu kemudian kita sell kembali di area atas. Nah, kali ini karena pagi tadi kita sudah melakukan buy, apakah setelah kena stop loss ini kita akan tetap melakukan buy atau memang harus melakukan switch strategi? Dan itu akan kita lihat dari beberapa indikasi. Salah satunya adalah terkait dengan grafik atau outlook dari DXY, kemudian juga dikembangkan dari TNX atau yang kita kenal dengan Treasury Note. Kalau misalkan Treasury kembali mengalami kenaikan, of course ini akan mengisyaratkan kita harus mengganti strategi kita menjadi area sell. Tapi kalau misalkan Treasury kembali mengalami penurunan, maka kita masih bisa melakukan average buy atau kita mencari area buy terbaru di area bawah 1710 yang mungkin saja ekspektasinya adalah area 1700 atau psikologi 1700 tidak akan ditembus. Tapi yang menjadi indikasi berbahayanya adalah kalau sampai ini ditembus, maka kita akan melihat area 1680 atau bahkan 1670 dalam waktu dekat. Wow, sangat dalam, dan kita akan lihat dari teknikal kali ini 2 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 2 Maret 2021 jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan lagi kita akan kupas lebih dulu dari TNX atau yang kita sebut dengan Treasury Note yield untuk 10 tahun ya, yang memang dalam satu pekan terakhir atau mungkin kurang lebih dalam 1 bulan terakhir lebih tepatnya itu sempat menggegerkan karena pola pergerakannya mengalami kenaikan dan bahkan cenderung diartikan sebagai kekhawatiran terkait dengan tingkat inflasi. That's why apa yang terjadi dengan gold, lalu kemudian sempat mengalami spike di awal tahun dan akhirnya terkikis bahkan sempat menyentuh level 17.17. Dan pagi ini di sesi Asia kita sudah mendapati emas turun sampai 1707.00. Seperti apa yang sempat kami ulas kemarin, fokus utama tetap kepada Treasury yield ini. Kalau misalkan terjadi spike kembali, maka potensinya adalah pelemahan atau penurunan atau tekanan kepada emas. Tapi pagi ini sesuatu hal yang cukup berbeda. Anda bisa lihat di sini grafik TNX di 1 jam menunjukkan pola trendline yang kemarin kita gambarkan ternyata berhasil ditembus dan lalu kemudian dia spike ya. Nah, spike ini kalau kita artikan sebetulnya bisa menjadi dua hal. Apakah yang terjadi dalam penembusan kemarin atau tadi malam itu kurang lebih sebagai false breakout. Artinya begini, kalau misalkan false breakout berarti ini akan kembali mengalami kenaikan di atas garis. Tapi kalau misalkan ini ternyata betul-betul terjadi breakout, berarti kenaikan ini kita asumsikan sebagai area pullback.
Jadi kita akan lihat pergerakannya nanti siang atau mungkin sampai pertengahan malam. Sampai saat ini dia kurang lebih menunjukkan pola penurunan dan itu sudah berada atau ditutup di 1.45. Sementara kalau kita bicara tentang tadi malam, areal terendahnya itu sudah sempat turun sampai areal 1.40, which is kalau kita lihat dari sini berarti diasumsikan menutupi gap ya. Tapi apapun itu kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Fed, karena kalau kita sebut intervensi yang sudah dilakukan oleh RBA itu adalah hal yang atau salah satu cara untuk meredam kenaikan yield ini. Nah, artinya juga untuk menggenjot kembali terkait dengan minat terhadap obligasi. Kalau misalkan itu bisa terwujud, maka potensi kenaikan ini bisa diredam dan kembali mengalami penurunan. Oke, kemudian dilihat dari grafik satu hari atau daily juga menunjukkan potensi penurunan yang sudah cukup baik dengan keadaan candlestick seperti ini, walaupun ini adalah ancaman sebetulnya. Kalau misalkan dilihat dari candlestick, dua candlestick sebelumnya, nah ini kita asumsikan pembalikan, tapi ternyata kemarin terbentuk lagi dengan doji candle. Nah, ini yang masih akan kita nantikan, dan imbasnya kita akan lihat dari comparison terhadap DXY yang juga ternyata pagi ini justru dia mengalami spike atau kenaikan. Itulah sebabnya kenapa beberapa mata uang rival utama US dollar dan juga terkait dengan emas tentunya mengalami pelemahan atau tekanan yang sangat dalam. Apakah ini bakal berlanjut apa tidak, itu tetap kita nantikan. Tapi kalau lihat dari candlesticknya, pola candlenya menunjukkan isyarat akan terjadinya reverse. Ya, karena ini adalah hanging man, meskipun dengan real bodinya berwarna biru atau berwarna putih kalau di grafik Anda. Nah, di grafik keempatnya sendiri, pola kenaikannya sudah berada di luar jalur trend channel, yang artinya sebetulnya dolar masih relatif bisa mengalami kenaikan. Nah, mungkin saja saya lagi berekspektasi apakah mungkin nanti suatu waktu kita bisa melihat dolar mengalami penguatan sementara emas pun mengalami kenaikan. Nah, apakah itu yang akan terjadi atau memang nantinya ini akan kembali mengalami penurunan sesuai dengan apa yang terjadi di TNX atau Treasury Yield Notes. Di grafik H1, pola kenaikannya beruntunnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini belum menandakan adanya keletihan atau exhaustion ya. Tapi kurang lebih kalau kita lihat sisi kiri, ini menunjukkan sisi historical price 91.29. Kemarin kita sudah sempat bahas ya, kenaikan kemungkinan bisa terjadi di atas 91.00 atau 91.50. Nah, sekarang yang akan menjadi lirikan kita 91.60 ini. Lalu kemudian untuk penurunan sendiri, ekspektasinya adalah area 90.94 yang nantinya kalau misalkan itu ditembus berarti kita akan melihat area atau kebangkitan atau rebound dari pergerakan emas selanjutnya. Tapi untuk hal tersebut butuh trigger yang sangat bagus, dan artinya di malam hari sangat-sangat dibutuhkan data ekonomi atau bahkan statement-statement yang cenderung menguatkan untuk emas. Dan itu baru akan dilakukan di jam 1 dini hari, yaitu terkait dengan pernyataan dari official Fed Brainerd. Technical view gold 2 Maret 2021 jam 11:40 waktu Indonesia bagian Barat. High 1728.30 dan low 1707.00. Running price kembali di 1713.50. Pertama yang harus kita lihat adalah kenapa pagi ini kita sudah tersentuh terlebih dulu SL. Ya, but anyway, salah satu alasan kenapa saya melakukan buy atau memutuskan untuk memberikan rekomendasi buy adalah pertama dari candlestick yang tercipta kemarin. Ini kalau misalkan dilihat dari candlesticknya, patternnya adalah lebih kepada inverted hammer, yang artinya kalau dia muncul setelah penurunan, seharusnya dia akan terjadi bullish candle untuk hari ini. Lalu alasan yang kedua adalah apa yang sempat diuraikan di menit-menit awal terkait dengan 10x atau Treasury Yield 10 tahun yang ternyata mengalami koreksi atau mengalami penurunan. Sehingga itu kedua alasan mengapa saya mengambil inisiatif untuk melakukan buy. Nah, tapi sayangnya melesetnya adalah outlook dari dolar yang ternyata di pagi hari di sesi Asia dia justru mengalami spike atau kenaikan. Itulah yang menyebabkan kenapa emas kembali tergelincir bahkan menyentuh 1707.00. Ini artinya areal terendah yang sempat tercipta di 2 hari yang lalu 1717.00 berhasil ditembus dan kita mendapatkan new low untuk tahun ini. Nah, perkaranya adalah apakah ini akan terus berlanjut atau tidak. Oke, perhatikan areal biru. Ini kita sudah tandai dari sejak kemarin. Ini berada di kisaran 1698 dan juga 1693. Dan terakhir adalah Fibonacci retracement 100% ya, 1670.50. Nah, sementara untuk kenaikan sendiri akan relatif mungkin lebih tertahan kurang lebih di zona 17 ya
kurang lebih di area penutupan kemarin itu 1724.70, lalu kemudian berikutnya adalah 1744.00. Saya rasa kalaupun ini berhasil memberikan isyarat inverted hammer karena dia sudah mengalami penurunan di pagi hari, maka kemungkinan spike di malam hari saya rasa relatif kecil dan kemungkinan akan relatif tertahan maksimum di area 1744. So be careful untuk Anda yang masih mau melakukan buy. Saya rasa Anda bisa tunggu sampai sesi Eropa dibuka karena kita masih akan lihat dari pergerakan Treasury yield sendiri. Dan lagi-lagi impact dari intervensi RBA kemarin seharusnya mungkin saja akan berpotensi diikuti oleh beberapa bank sentral. Terkait hal tersebut, data ekonomi tidak ada yang mencolok sehingga kita akan mengasumsikan ini ada faktor tekanan. Jadi mungkin saja nanti strateginya kita akan merubah dari buy menjadi sell. Tentunya dengan melihat beberapa area resisten ataupun support. Oke, di grafik H4-nya kurang lebih seperti ini. Kemarin gagal ya. Apa yang kita ekspektasikan terkait dengan formasi higher low, lalu kemudian dia terpantul secara bertahap, ternyata itu cancel. Dan kita tadi pagi lebih tepatnya saya melihat ini sebagai zona yang berpotensi menjadi area double bottom. Ataupun yang kedua adalah zigzag yang menuju ke penurunan. Sayangnya potensi pertama double bottom sepertinya agak relatif rendah ya, karena apalagi dengan area 17-17 yang sudah ditembus, lalu kemudian ini sedang merangkak untuk mengalami kenaikan. Kalaupun misalkan dia kembali naik, saya rasa nantinya kita akan menjadikan area 1724 ataupun 1726 sebagai teritori penentu. Apakah kita akan tetap melakukan buy atau justru kita akan switch posisi di area tersebut untuk kembali melakukan sell. Nah, skenarionya kalau misalkan dilihat dari Fibonacci retracement 0% sudah ditembus, tentunya saya harus menyertakan dengan ya kita gunakan Fibonacci expansion dan arealnya kurang lebih seperti ini. Areal Fibonacci expansion terdekat adalah 1705.30. Ini adalah Fibonacci expansion 61.8%. Kemudian areal berikutnya 100%-nya berada di 1671. Dan terakhir adalah 1638 sebagai areal 138.2%. Tapi kita akan menyoroti terlebih dulu areal 61.8% dan 100%. Sampai saat ini areal penurunan sampai 1707 yang mengisyaratkan areal dari Fibonacci expansion 61.8% nyaris disentuh. Nah, otomatis pergerakan kita akan melihat dari zona ini. Areal 0% Fibonacci retracement dan juga Fibonacci expansion 61.8%. So, catatannya, kalaupun dia berhasil 17-17 ditembus, hati-hati dengan zona 17-24 ataupun 17-26. Let's say areal tertinggi sekarang pun kita bisa asumsikan sebagai areal ganjalan. Yang berarti kalaupun dia bisa survive, kemungkinan potensi tertinggi kenaikan itu hanya berada di 17.35 ataupun 17.37. Tapi untuk areal penurunan, in case ternyata 17.05 berhasil ditembus, hati-hati, kemungkinan dia akan melanjutkan sampai zona 16.71. Wow, ini sangat tinggi, atau bisa diasumsikan areal ya 1670 di area 100% ini ya, atau area biru ini berada di 1693, 1697. Jadi bertahap dari zona 8 atau 1705, kemudian nantinya akan ada teritori support di area 1693, 1698 dan kemudian area berikutnya adalah di 1671. Kemudian di grafik H1-nya sendiri potensi yang serupa ya, kita coba lihat dari areal yang sempat disentuh di 161.8% ya. Ini adalah area Fibonacci expansion sebelumnya, tapi kita coba hapus di sini karena kita sudah tidak menggunakan sebetulnya kemarin. Oke, areal yang kemarin kita gunakan yang kita miliki adalah seperti ini. Ya, ini pun sama. Kita memiliki area Fibonacci retracement yang ternyata 17-17 itu ditembus ya. Areal 0%-nya ditembus. Anda perhatikan, zona yang kemarin kita buka ya ternyata dia hanya spike lalu tertahan di 76.4% dan akhirnya dia tergelincir kembali. Nah, tadinya kami juga berpikir di sini akan terjadi yang disebut dengan pola double bottom. Sayangnya karena dengan penembusan ini berarti kita bisa menggunakan zona Fibonacci expansion selanjutnya. In case kalau tadi pagi kita menggunakan teritori seperti ini, ya, jadi area A, B, C-nya seperti itu. Oke, kita lihat terlebih dulu apa yang terjadi dengan Fibonacci expansion selanjutnya akan berada 1707, which is already touch, lalu kemudian dia rebound dan lagi-lagi 17-17 akan menjadi penentu. Kemudian berikutnya adalah 1687. Jadi ada beberapa areal yang akan sangat-sangat menentukan. So, preferable kalau misalkan nantinya ternyata dia
bisa survive di atas 17.17, hati-hati dengan zona 17.24 ataupun 17.25 ya. In case itu tidak survive, maka silakan switch posisi Anda menjadi area sell. Yang nantinya target pertama akan berada di 17.07, lalu kemudian target kedua adalah 17.00 sebagai area psikologis yang mungkin saja ada sedikit harapan untuk terjadi pantulan. So, kita akan lihat dari TNX sendiri, kalau misalkan ternyata dia mengalami spike kembali, maka ini akan terjun atau tertekan jauh lebih dalam. Tapi kalau TNX-nya kembali mengalami koreksi atau penurunan, maka kita bisa asumsikan good demand akan bermunculan di kisaran-kisaran areal-areal kritikal seperti apa yang sempat digambarkan di grafik daily chart, yaitu 1693 ataupun 1698 atau bahkan di teritori psikologis 1700. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.